Salam dan damai sejahtera bagi jemaat sekalian. Marilah kita berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita di hari Minggu saat ini. Kita memuji memuliakan Tuhan Allah. Kita melakukan pujian NKB 73. Kasih Tuhanku lembut. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dan damai sejahtera dalam kasih Tuhan kepada kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih berdiri kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Sebagaimana kesaksian dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." NKB 126. Tuhan memanggilmu.
Persilakan kita duduk kembali. Di hadapan Tuhan Allah, saudara-saudaraku, marilah kita merendahkan hidup. Kita mengakui segala dosa kita kepadanya. Mari secara pribadi lepas pribadi di dalam hati kita sampaikan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita memohon pengampunannya. Kita berdoa. Amin. Kita nyanyikan NKB 20, Batu Karang yang Teguh. Jemaat Tuhan, kembali diundang kita sekalian berdiri. Kita menerima berita anugerah Allah bahwa selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang mengaku dengan tulus ikhlas dosanya kepada Tuhan Allah dan bertobat. Firman-Nya dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita nyanyikan NKB 17, Agunglah Kasih Allahku. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah di dalam persekutuan ibadah saat ini kita mempersiapkan diri, kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah kepada kami umat-Mu saat ini di sini. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami untuk menjalani lagi kehidupan yang Engkau berikan ini. Bimbing dan tuntunlah kami oleh Roh Kudus, agar kami beroleh kemampuan mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di minggu ketiga tahun 2021 saat ini bagi kita terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat 51. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat 51 begini bunyinya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menurut firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita dan terang pada jalan kita. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum memulai pelayanannya, satu tindakan yang pertama yang dilakukan Yesus adalah memanggil, memilih, mengumpulkan murid-muridnya. Panggilan pertama telah terjadi atas Andreas dan Petrus, itu menurut kesaksian Injil yang ada dalam Alkitab. Dan kemudian ketika Yesus pergi ke Galilea berdasarkan kesaksian Injil Yohanes saat ini, di sana ia berjumpa dengan Filipus. Ini Filipus menjadi kelompok murid yang pertama-tama dipanggil, dipilih oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam diri Filipus memang mengundang banyak tanda tanya, sebab ketika Yesus berjumpa dengan Filipus hanya ada satu kalimat. Yesus katakan, "Ikutlah aku." Dan tidak ada penjelasan lain bagaimana kemudian perjumpaan itu. Yang jelas bahwa Filipus tidak pernah menolak panggilan itu dan tidak ada cerita yang panjang lebar tentang panggilan itu. Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Filipus sepertinya adalah orang yang taat beragama, mempunyai pengetahuan tentang ilmu agama. Sebab kemudian ketika Filipus berjumpa dengan Yesus, dengan serta-merta dia percaya, dia mengaminkan bahwa Yesus adalah Tuhan, dialah Mesias, dialah Allah yang kemudian digenapi melalui kehadirannya setelah dinubuatkan sejak dari zaman perjanjian lama. Saudara-saudara, perjumpaan Yesus dengan Filipus telah mengubah kehidupannya.
Dia sungguh yakin bahwa dia tidak salah, bahwa Yesuslah orang yang dinyatakan di dalam kitab Musa dan para nabi, dan itu kesaksiannya kepada Natanael. Apa yang terjadi dengan diri Filipus? Dalam kesaksian Alkitab saat ini, di kisah pemanggilan perdana pada murid-murid, Filipus kemudian langsung bersaksi kepada Natanael. Ketika berjumpa dengan Natanael, dia langsung katakan kepada Natanael bahwa dia sudah berjumpa, kami telah berjumpa dengan Yesus. Kami telah berjumpa dengan dia yang dinyatakan di dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Itu penyampaian Filipus kepada Natanael. Kami telah menemukan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berasal dari Nazaret. Walaupun ia lahir di Bethlehem, tetapi kemudian kota Nazaret menjadi kota yang identik dengan Yesus. Sehingga kemudian dari istilah ini dari sejarah ini muncullah istilah Nasrani, orang Nazaret dan seterusnya. Walaupun kemudian tidak banyak cerita dalam kesaksian Alkitab seperti apa Tuhan Yesus menghabiskan masa mudanya di Nazaret. Tetapi kemungkinan besar dia hidup sederhana bersama ayah ibunya sebagai orang-orang yang hidup dalam kalangan masyarakat menengah ke bawah. Saudara-saudara, kesaksian Filipus serta-merta langsung mendapatkan pertanyaan berupa gugatan. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini pernyataan Natanael kepada Filipus yang menyaksikan bahwa Yesus yang dari Nazaret itu adalah anak Yusuf. Dialah yang disebut dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini pertanyaan Natanael kepada Filipus ketika Filipus yang dipanggil Tuhan itu bersaksi bahwa ia telah berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara, percakapan terus berlanjut bahwa ketika tantangan itu disampaikan kepada Filipus, Filipus mengajak Natanael untuk berjumpa dengan Yesus dan mereka menjumpai Yesus, dan pada saat itulah Yesus menyatakan dirinya melalui satu kuasa ilahinya bahwa Yesus telah melihat Natanael di bawah pohon ara sebelum berjumpa dengannya. Natanael kemudian terkagum dan percaya dan mengaku bahwa engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Itu pernyataan Natanael. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal pokok yang mau kita renungkan dalam melalui kesaksian Alkitab saat ini. Pokok yang pertama, kita akan merenungkan bagaimana menjadi murid Yesus. Dan pokok yang kedua adalah bagaimana kemudian menunaikan tugas panggilan sebagai murid Yesus. Saudara-saudara, untuk pokok yang pertama mau ditegaskan kepada kita bahwa menjadi murid Tuhan Yesus sangatlah berbeda dengan sistem pemuridan yang lain. Perbedaan itu terletak kalau di zaman Yesus, murid-murid atau orang-orang akan berupaya mencari guru bagi mereka untuk mengajar mereka, mendidik mereka. Lain hal yang dilakukan oleh Yesus. Yesus yang turun mencari murid-murid untuk dia bimbing, untuk dia didik. Jadi tidak ada proses pendaftaran, tidak ada seleksi pendaftaran, karena memang tidak ada pendaftaran untuk menjadi murid Yesus. Saudara-saudara, di situ letak perbedaannya. Supaya kita kemudian disadarkan bahwa kita menjadi murid Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena kita memilih dia. Bukan karena dorongan atau usaha upaya kita menjadi muridnya. Tetapi karena dia yang memilih kita. Sehingga ketika Yesus memilih seseorang, sungguh melalui kesaksian Alkitab dari 12 murid yang dipilihnya, semuanya secara umum langsung taat, langsung menyerahkan diri, langsung memberi diri mengikut Yesus. Di berbagai peristiwa dan kejadian,
ketika menyaksikan perbuatan yang dilakukan Yesus, yaitu perbuatan ilahi. Tidak sedikit orang yang menawarkan diri untuk ikut, untuk boleh bergabung, tetapi itu tidak terlaksana dan tidak terpenuhi. Itulah keunikan menjadi murid Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, kalau kita hari ini menjadi murid Yesus, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mau diingatkan kepada kita, bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dia yang memilih kita, sehingga kita tidak punya jasa apapun, tidak ada kuasa kekuatan apapun yang patut diperhitungkan dalam kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Semua semata-mata karena sola gratia, semata-mata karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita, menetapkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kemudian sehingga dalam kesaksian Alkitab ini tidak panjang lebar cerita. Ketika Yesus sampaikan kepada Filipus, ikutlah aku. Filipus langsung mengikut Yesus, semua hidupnya diubah Yesus, pemahaman iman, pengetahuan agamanya disempurnakan oleh Yesus, dan itulah kemudian menjadi modalnya bersaksi tentang Yesus kepada Nathanael. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus bilang kepada Filipus, ikutlah aku, kata ini bukan menjadi kata yang asing bagi kita, bahkan terlalu familiar sehingga kadang kita lupa makna dan hakikatnya. Bahwa mengikut Yesus sesungguhnya adalah tindakan pemberian diri secara total. Mengikut Yesus berarti melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, yang Yesus ajarkan, yang Yesus teladankan. Tidak ada ruang dan tidak ada tempat ataupun kekuatan atau kuasa kita di dalam hal mengikut Tuhan itu. Semua sepenuhnya karena kehendak Tuhan. Itulah mengikut Tuhan. Sehingga saudara-saudara, mengikut Tuhan adalah proses. Bahwa orang bisa saja di tengah perjalanan, di awal, di tengah, di ujung, bisa saja membelok dari perjalanan mengikut Yesus. Dan itu tidak jarang terjadi di kehidupan ini. Saudara-saudara, satu kata kunci untuk mengikut, yaitu setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pokok yang kedua adalah bagaimana dengan tugas, panggilan, tanggung jawab pengikut Kristus. Kalau seseorang telah dipanggil Yesus, telah dipilih dan ditetapkan Yesus menjadi muridnya, kita tahu bahwa proses pemuridan adalah proses pemberian kuasa, pemberian hikmat ilahi kepada setiap orang. Maka proses mengikut ini kemudian diisi dengan melengkapi murid-muridnya dengan kuasa ilahi melalui Roh Kudus. Kemudian murid-murid bersaksi. Inilah yang dilakukan dan langsung dilakukan Filipus. Karena mata imannya terbuka bahwa Yesus, anak Yusuf yang dari Nazaret, itulah yang disebut dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Dia sungguh bersuka cita karena dia berjumpa dengan juru selamat. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Filipus ini menjadi panggilan bagi setiap orang yang mengikuti Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa perjalanan mengikut Yesus bukanlah perjalanan yang monoton tanpa tugas tanggung jawab di dalamnya. Bahwa perjalanan itu bukanlah sesuatu yang hanya dijalani begitu saja untuk tiba di tujuan. Tapi di perjalanan itu ada proses kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat melalui berbagai pengalaman hidup. Kemudian dari pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan itu, kita mampu bersaksi kepada orang. Saudara-saudara, orang yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan dan tidak mengaminkan apa yang terjadi atas dirinya merupakan pengalaman dari Tuhan, tidak akan pernah layak menjadi murid, tidak akan pernah dapat bersaksi tentang Tuhan. Saudara-saudara, jika hari ini kita punya pengalaman yang luar biasa, yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang menderitakan kita, yang menyukakan kita, yang membuat kita bangga,
itu harus diaminkan sebagai pengalaman dari Tuhan supaya dijalani di dalam ketekunan dan kesetiaan. Karena pengalaman-pengalaman itulah di sana kita berjumpa dengan Tuhan, dan itulah menjadi bahan kesaksian kita kepada orang yang akan kita bawa kemudian berjumpa dengannya. Saudara-saudara, pengalaman Filipus adalah dia katakan, kami telah menemukan dia yang disebut dalam kitab Musa dan kitab para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ini pengalaman dia. Dia mengalami perjumpaan itu dan kemudian dari pengalaman itu dia bersaksi kepada Nathanael. Selanjutnya saudara-saudara, siapapun saudara, dari status sosial manapun, dari latar belakang suku dan budaya apapun, ketika kita menjadi murid Yesus, kita semua diangkat harkat dan martabat karena kita dilengkapi dengan kuasa ilahinya. Kalau Nathanael bertanya, meragukan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret adalah kota yang kecil yang berada di daerah pegunungan di antara dua bebukitan. Tidak diperhitungkan di zaman itu. Tetapi dari kota kecil itu, Allah menghadirkan Yesus sebagai juru selamat dunia. Dari keluarga yang sederhana, Allah menggunakan itu sebagai alat keselamatan bagi manusia. Saudara-saudara, siapapun kita, sekali lagi, tidak ada yang akan menghalangi kita menjadi murid Tuhan ketika kita dipilihnya. Kita tidak akan menjadi rendah karena kita dari golongan rendah. Kita tidak akan hina dari golongan yang tidak diperhitungkan. Karena ketika seseorang dipanggil oleh Tuhan, pemanggilan itu disertai dengan pengudusan, kemudian penganugerahan kuasa. Itulah yang disebut dengan kuasa rasuli. Saudara-saudara, kuasa rasuli dimaksudkan adalah kuasa untuk bersaksi. Sekali lagi, mari selalu renungkan pengalaman hidup yang kita alami sebagai pengalaman bersama Tuhan. Supaya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Jadikanlah semua menjadi kesaksian yang nyata apapun yang terjadi pada saudara hari ini. Tuhan telah memanggilmu, ikutlah dia, setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, kita sambut firman-Nya. Kita melakukan NKB 212. Sungguh inginkah engkau? Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Rasul kita ucapkan bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk. Saatnya jemaat Tuhan, kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita dengan segala pemberiannya di hidup ini. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan namanya. Ingatlah firman-Nya. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 9a. NKB 197, besarlah untungku. Mari kita berdiri, kita bawa dan serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan kami, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami untuk menggunakan dengan baik segala berkat-Mu yang masih ada pada kami. Teruslah Tuhan memberkati kami agar kami menjadi berkat bagi dunia ini. Persembahan kami ini berbau harumlah di hadapan-Mu dan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. NKB 134. Terima kasih ya Tuhanku. Disilakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, kepada Tuhan marilah kita bawa segala hidup kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Engkau telah memanggil kami Tuhan, memilih kami untuk menjadi milik kepunyaan-Mu, mengikut Engkau, hidup seturut kehendak-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa itu adalah kasih karunia yang terindah bagi kami.
Ya Bapa di sorga, kami memuliakan Engkau di tengah persekutuan ini karena itulah yang Tuhan kehendaki. Bahkan dari segenap hidup kami Tuhan inginkan supaya semuanya bermuara pada kemuliaan nama-Mu. Firman-Mu telah menjadi bagian kami dan mengingatkan kami akan panggilan itu. Tuhan sempurnakan firman itu supaya sebagai murid-Mu kami tidak saja terpanggil, tapi kami mengikut Engkau dengan menyerahkan hidup kami secara total ke dalam tangan-Mu. Engkau bentuk. Dan kami mau mengaminkan dan merenungkan semua pengalaman hidup kami sebagai bagian yang tidak pernah terpisahkan dari kami sebagai pengikut-Mu. Pengalaman itu adalah kuasa kasih Tuhan yang berlaku atas kami. Mampukanlah kami merenungkannya di dalam iman supaya itu menjadi kesaksian kami bahwa di pengalaman itu Tuhan senantiasa berkarya. Ya Bapa di sorga, mampukan kami berhikmat supaya kami pun semakin mengerti, memahami maksud dan hakikat panggilan-Mu atas kami. Di atas semua itu Tuhan, anugerahkan Roh Kudus kepada kami, supaya kami menjadi murid yang setia sampai pada akhirnya. Ya Allah Bapa di sorga, kami tahu bahwa Engkau hadir sebagai Juru Selamat. Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Engkau telah mengumpulkan kami dengan maksud dan untuk tujuan-Mu yang mulia. Karena itu mampukan kami melakukan tugas panggilan kami, supaya sebagai murid-murid Tuhan tidak ada lagi rasa ego yang berdiam di dalam diri kami. Kami menyerahkan Tuhan, hidup kami dibentuk, kami hidup meneladani keteladanan-Mu di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berdoa bagi murid-murid-Mu, saudara-saudara kami yang hari ini dalam pergumulan, yang hari ini harus terpisah dengan keluarga karena sakit. Tuhan, ajar mereka dan mampukan supaya mereka menghadapi ini bersama Tuhan, karena mereka menjadikan pengalaman ini pengalaman hidup di dalam iman bersama Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk diberlakukan terjadi atas kami yang percaya. Sembuhkan dan beri kesehatan kepada mereka, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, dalam masa pemulihan di rumah mereka masing-masing. Demikian juga di dalam kelemahan, terutama orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tolong ya Tuhan Allah, setiap yang dalam pergumulan rumah tangga, Engkau akan hadirkan damai. Engkau tolong supaya semua akan dapat keluar dari pergumulan itu, karena mereka tetap bersaksi kepada dan dalam nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami memuliakan Engkau yang terus menyertai kami persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu. Tuhan tolong dan berkati sertai kami para pelayan-Mu. Seluruh perangkat pelayanan, Engkau berikan kami hikmat, keselamatan, supaya kami juga mampu menjadi pengikut Tuhan yang benar, bahwa kami sungguh-sungguh melakukan semua pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di sorga, dari anak-anak balita sampai orang tua yang lanjut usia, pemuda remaja, suami istri, anak-anak, Tuhan akan berkati di tengah menjalani kehidupan ini. Terutama Tuhan, di masa pandemi COVID yang terus mengancam kami, lawatlah setiap rumah tangga yang beribadah kepadamu di rumah mereka masing-masing. Sertai mereka dan anugerahkan damai sejahtera-Mu. Karena sungguh semua ini terjadi dan kami lakukan karena Tuhan memilih kami menjadi murid-Mu dan milik kepunyaan-Mu. Sempurnakan Tuhan setiap peribadatan yang disampaikan demi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan semua hal yang boleh kami perbuat sebagai persembahan hidup kami yang memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati Tuhan gereja-Mu, Gereja Protestan Indonesia Donggala. Bahkan
setiap pribadi yang hari ini dalam pergumulan hidup yang berat. Satu hal yang kami minta, mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu berdiam dalam hidup mereka, agar pergumulan seberat apapun, mereka jadikan menjadi pengalaman iman bersama Tuhan. Dan itu kemudian akan menjadi kesaksian mereka bagi banyak orang. Ya Allah Bapa di sorga, berkati kami, multimedia yang boleh mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka kebutuhan peribadatan jemaat di masa pandemi COVID-19 ini. Jaga dan lindungi kami, beri kami kesehatan, supaya kami terus boleh memuliakan Tuhan Allah. Bahkan ini menjadi kesaksian kami, orang dapat berjumpa dengan Engkau dan akan menikmati damai sejahtera-Mu. Ini kami yang berdoa ya Tuhan Allah, terimalah semua doa kami. Jadilah kehendak-Mu atas kami, bukan kehendak kami, karena kami sungguh mengikut Engkau atas semua yang telah Engkau nyatakan bagi kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari diundang kita berdiri. Kita mengakhiri ibadah saat ini dengan pujian NKB 184. Engkau milikku abadi. Marilah saudara-saudara, arahkan hidupmu kepada Tuhan dalam iman, terimalah berkat-Nya. Diberkatilah dan dilindungilah kamu oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Persilakan kita duduk kembali. Dalam saat teduh, di dalam hati masing-masing, marilah kita sampaikan doa pribadi kita kepada Tuhan Allah. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari Minggu saat ini. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat hari Minggu, menjalani hari-hari hidup di tahun rahmat Tuhan ini. Juga teruslah menjadi pengikut Kristus yang setia. Shalom. Jesus.